Allah tidak semata-mata menurunkan bencana kepada suatu kaum, kecuali di tempat itu ada apa? Yang pertama, ada pengerusakan secara batiniah. Yang kedua, ada pengerusakan secara zahiriah. Pengerusakan secara batiniahnya apa? Kembali kepada diri kita masing-masing, kepada diri kaum tersebut. Allah tidak akan mengazab kepada suatu kaum ketika kaumnya tersebut adalah elit. Ketika manusia itu elit, Allah akan menurunkan azabnya. Kita harus ingat, ketika di suatu tempat ada yang melakukan dosa atau maksiat, itu adalah akibatnya yang akan dirasakan nanti 40 rumah ke utara, 40 rumah ke selatan, 40 rumah ke timur, dan 40 rumah ke barat. Itu nanti akan merasakan akibatnya. Ketika Allah menurunkan azab atau akibat dari pengrusakan itu, dari maksiat itu, bukan hanya orang yang bermaksiat saja yang dapat merasakan, tapi seluruh umat manusia yang ada di sekitar sana itu ikut merasakan. Kenapa? Ya, dimungkinkan orang tersebut, warga tersebut, lingkungan tersebut kena suatu penyakit. Apa penyakit batinnya? Penyakitnya itu adalah dayus. Saya nama dayus. Sangat dayus, dayus. Saya dayus. Dayus pakai dal. Dayus itu apa? Dayus itu adalah membiarkan orang lain berbuat maksiat atau dosa. Padahal kita tahu orang tersebut sudah melakukan maksiat, tapi kita aceng lagi. Sugan naon, sugan dari ngandring, sugan dari naon ngahaban betul. Sampah eta. Dosa antara ngalakukeun jeung anu ningali, jeung anu mendengar tanpa ada naon untuk ngageling lah cekurangnya bahasa baca tanpa memperingati, tanpa ada mengingatkan, itu sama dosa. Mantap amin mungkar kalau wajib bayani baiklah yastati pabilisan baiklah yastati pabiliani baiklah yastati pabilisan baiklah yastati pabiqobi bahwa akabul iman. Manro amin pun mungkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran palyughayyir, maka robah. Sok ingatkan oleh kalian dengan apa? Ya, dengan tangan. Dengan tangan. Contoh tadi ketika masuk gor, yang lain masuk gor kita telah kembali setan, gitu ya. Nanti kalau misalkan kita yang melihat teman kita cuci nggak tempat KWC, lamun teu diajak ternyata dosa, sarua dosa eta. Maka kade kita ya, kalian jangan berbagi lawan, berbagi dosa. Jadi timbulkan kesadaran kepada diri kita masing. Ya. Anu dipiwara jeung anu hidang sorangan kira-kira enak ke mana tuh? Enak ke naon? Namun dengan kesadaran. Nah itu ya. Jadi manro amin pun munkaron, ya. Apabila melihat kemungkaran falyughayyir biyadi, kita rubah dengan tangan. Baiklah yastati kalau tidak mampu, ya, dengan tangan, pabilisan. Dengan apa? Dengan ucapan. Kita melihat sekelompok orang sedang merusak alam, ya. Silakan rubah dengan apa? Dengan tangan. Ya mungkin dengan tangan di sini bisa dengan kekuatan apa? Kekuatan kebijakan. Contohnya siapa? Pak Kade mengeluarkan kekuatan tangannya dengan tangan, dengan mengeluarkan kebijakan penutupan berbagai macam apa? Penebangan liar, pertambangan secara ilegal. Nah, itu dengan apa? Dengan tangan. Di mana apa kekuasaan di situ? Tapi kalau misalkan pemerintah membiarkan, itu bisa saja sama dosanya, sehingga apa? Turun azabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mampu dengan tangan, pabilisan. Dengan apa? Dengan ucapan. Nah, ini mungkin tugas kita semua, para kiai, para ulama, untuk memberikan siraman rohani supaya apa? Mengembalikan manusia kepada jalan yang benar. Al-Qunasi lisaroli solihati.
Apa autun nasi li saroli solihati? Autun ngurus naskah jalma li saroli solihati supaya saroleha hatena. Kita sebagai manusia kita harus saling apa? Saling menasehati. Tugas kita apa? Itu yang tadi autun nasi li saroli solihati, ngurus kepada manusia, kepada teman kita, kepada yang lainnya, supaya apa? Orang-orang yang sedang melakukan maksiat atau melanggar aturan-aturan supaya kembali kepada jalan yang benar. Yang ketiga apa? Ketika kita tidak mampu dengan lisan, pabiqolbi pakulah ambil iman, sokwe imannya. Teu mampu ku tangan, teu mampu ku lisan, da bisi sieun kumaha kitu nya. Karetakeun we cenah dina hate. Yen perbuatan eta teh salah. Tamak teuing kacap jadi jalmi naon dayus itu ngan cenah pamuah kan ambul ngan kunaon kurang ayeuna ngaretekeun hungkul dina hate yen perbuatan itu teh salah eta teh naon teu ari dosa mah teu ari kagolong jalmi dayus mah ngan naon pamuah kan ambul iman cenah eta teh naon panglemah iman cenah. Lamun ningali urang jalmi anu nuju maksiat ngan syukur ketingali hungkul teu mampu ngarobat ngan syukur ngartekeun jadi setan ngalakukeun dosa amin tah cukup kitu hungkul dina hate eta cenah naon panglemah-lemahna iman tapi kudu kumaha tapi kalau misalkan teu mampu tos we cenah naon lah dina hate supaya urang naon ulah kacap dari itulah ya. Nah selanjutnya dalam ekologi ini ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup ya, kita tergolong makhluk hidup sebagai manusia, bahkan kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Sebagai khalifah. Ya. Khalifah di muka bumi. Khalifah itu artinya bisa pemimpin, bisa penguasa atau bisa pemelihara. Nah, ya. Ini jahilun fil ardi khalifah dalam surat Al-Baqarah. Aku menciptakan manusia itu sebagai apa? Sebagai khalifah. Nah, bagaimana kita sebagai pemimpin di muka bumi ini tentang apa? Tentang hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama manusia dan hubungan kita kepada alam sekitar supaya alam sekitar bersahabat dengan kita. Yang tentunya kita harus apa? Dengan menggunakan pemanfaatan secara bijak. Dan contoh misalkan rangkaian ekologi, ya pesantren ekologi ini nanti akan diakhiri dengan menanam pohon dalam arti penghijauan nanti di sekolah kita. Ada, ya, alhamdulillah. Nah ini ya, jadi intinya kita kebiasaan-kebiasaan yang baik di bulan suci Ramadan ini bukan hanya sabulaneun. Jadi bukan hanya sebulan di Ramadan saja, tapi kita harus apa? Harus berkesinambungan. Ramadan ini dianggap sebagai latihan untuk membiasakan kita disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Ya. Saum kita, sholat tepat waktu, terus sholat malam itu harus dilanjutkan.